syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami sehingga kami dapat melakukan proses pembuatan video kali ini. Salawat beriringkan salam juga tidak lupa kami ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Teknik Labor Konseling. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang teknik impact counseling yang beranggotakan saya sendiri, Puspa Indah Maidani, NIM 1812020015, yang bertugas menjelaskan tentang tahapan-tahapan proses konseling. Saya Rahmi Atika, NIM 1812020003, bertugas sebagai menjelaskan apa itu impact counseling. Perkenalkan, nama saya Dea Priscilia, NIM 1812020036, bertugas mempraktek. Tahapan-tahapan proses konseling. Tahapan yang pertama yaitu tahap pengantaran. Pengantaran merupakan tahap mengantarkan klien kepada proses konseling, mulai dari menerima klien. Ketersediaan klien untuk melakukan proses konseling itu tergantung kepada bagaimana sikap seorang konselor untuk menerima klien. Maka hendaknya seorang konselor harus menunjukkan sikap yang positif. Sikap yang positif seperti ramah tamah, penuh pengertian, dan juga hangat. Contohnya, mengucapkan salam, berjabat tangan, mempersilahkan klien duduk, dan juga berkenalan. Kemudian yang kedua yaitu jarak duduk. Jarak duduk sangat mempengaruhi proses konseling. Jarak duduk yang terlalu jauh akan memberikan kesan yang kurang akrab, dan kemudian jarak duduk yang terlalu dekat akan menjadikan klien atau konselor nantinya akan merasa salah tingkah. Kemudian yang ketiga, cara dan sikap duduk. Cara dan sikap duduk yang baik yaitu sedikit membungkuk, tidak bersandar, dan kedua tangan di atas paha. Kemudian kaki menjuntai ke bawah. Yang keempat, kontak mata. Kontak mata antara konselor dan klien itu hanya ukuran pas foto. Hal itu bertujuan agar nantinya pada saat klien menyampaikan permasalahannya tidak merasa terganggu dan juga klien merasa nyaman. Selanjutnya, ajakan terbuka untuk berbicara, dan kemudian penstrukturan dalam konseling. Selanjutnya, dan yang terakhir 3M, yaitu mendengar, memahami, dan merespon. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu tahap penjajakan. Tahap penjajakan yaitu upaya atau tahapan mengenali inti permasalahan, penyebab akibat dari permasalahan klien. Teknik-tekniknya yaitu yang pertama, pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka dimaksudkan agar pada saat klien menceritakan permasalahannya, klien dapat terbuka untuk menceritakan permasalahannya kepada konselor. Pertanyaan terbuka menghendaki jawaban yang panjang, maka diharapkan konselor memakai kata tanya yaitu bagaimana, apakah, adakah, dan dapatkah. Selanjutnya yang kedua yaitu konfrontasi. Konfrontasi merupakan memperdebatkan dua hal yang dilakukan oleh klien tanpa mereka sadari. Selanjutnya, dorongan minimal. Dorongan minimal ini dilakukan pada saat klien menyampaikan permasalahannya, kemudian seorang konselor mengatakan ya, terus, oh, ya, dan lain sebagainya. Hal itu bertujuan agar klien dapat merasakan perhatian konselor hanya kepada dia. Selanjutnya, mengenali perasaan. Konselor harus bisa mengenali perasaannya, apakah permasalahan klien itu patut untuk menunjukkan simpati atau empati. Pada video kali ini kami menggunakan teknik impact counseling, dan pada tahap penjajakan kami sudah memasukkan teknik tersebut. Selanjutnya tahap yang ketiga yaitu tahap penafsiran. Tahap penafsiran yaitu memberikan beberapa penjelasan atau informasi atau pengertian terhadap suatu keadaan. Tahap ini dimaksudkan agar klien nantinya dapat memahami kejadian-kejadian dengan memberikan beberapa pandangan-pandangan yang mungkin nantinya akan terkait dengan permasalahan yang dialami oleh klien. Selanjutnya yang keempat, tahap pembinaan. Tahap pembinaan merupakan tahap terakhir dan tahap penyelesaian
terhadap masalah klien. Tahapan ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik khusus seperti pemberian contoh, pemberian informasi, dan juga teknik kursi kosong, teknik desensitisasi, dan teknik impact counseling, dan banyak lagi teknik khusus yang lainnya. Dalam video kali ini kami menggunakan teknik impact counseling yang nantinya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan membahas tentang impact counseling. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian impact counseling. Impact counseling merupakan suatu pendekatan kreatif dalam layanan konseling yang diperkenalkan oleh Dr. Ed Jacob. Beliau merupakan pakar konseling kreatif di West Virginia University. Dalam impact counseling ini, seorang konselor dituntut untuk lebih bisa menjadi kreatif, karena dalam impact counseling akan memadukan berbagai macam media, alat yang dapat memotivasi klien dalam melakukan suatu perubahan. Dan contoh media tersebut bisa saja kursi kosong, cermin, dan buku. Dan untuk kali ini kami dari kelompok 10 akan melakukan impact counseling dengan media minuman soda atau Coca-Cola. Dalam impact counseling ada 4 teori yang umum digunakan, yaitu yang pertama REBT atau Rational Emotive Behavior Therapy, yang kedua analisis transaksional, yang ketiga terapi realita, dan yang keempat adalah terapi Gestalt. Fungsi impact counseling yang pertama dapat membuat sesi konseling menjadi lebih efektif, aktif, dan singkat. Yang kedua, dapat membuat klien dapat merasakan perasaan yang terapeutik. Yang ketiga, saat melakukan impact counseling, proses konseling akan lebih menarik dan kreatif. Selanjutnya yang kita bahas adalah bagaimana melakukan impact counseling ini atau tahap-tahapan dalam impact counseling. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Ed Jacob yang merupakan pelopor dari impact counseling ini, ada 4 yang harus dilakukan pada tahap counseling, yaitu yang pertama ada fase report, yang kedua fase kontrak, yang ketiga fase fokus, dan yang keempat fase funnel. Pertama kita bahas yaitu fase report, yang dimana dalam fase ini seorang konselor dan klien akan membentuk suatu hubungan, yaitu hubungan yang saling mempercayai satu sama lain, dan ini merupakan hal yang paling pokok dalam layanan konseling. Yang kedua ada yang yaitu fase kontrak, yang dimana pada fase kontrak ini seorang konselor dan klien akan membentuk suatu persetujuan atau menetapkan suatu tujuan apa yang akan dibahas dalam konseling ini. Yang ketiga adalah fokus atau fase fokus, yang dimana pada fase ini seorang konselor dan klien akan menetapkan satu isu atau satu pokok yang akan dibahas. Yang keempat adalah fase funnel, yang dimana pada fase ini seorang konselor dan klien akan membahas atau mendiskusikan satu topik atau berupa suatu isu yang akan dibahas sehingga mendapatkan pemahaman yang baru. Dan ada satu tambahan fase, yaitu dinamakan dengan fase penutup, yang dimana pada fase penutup ini klien akan diberikan kesempatan untuk menentukan apa keputusan yang akan diambil setelah melakukan proses konseling. Poin terakhir yang akan kita bahas dalam pembahasan impact counseling ini adalah masalah yang bisa dientaskan dalam impact counseling. Pada umumnya, masalah yang bisa diselesaikan atau dientaskan dalam impact counseling adalah masalah yang bersifat umum, dan masalah-masalah ini sangatlah luas, seperti masalah trauma. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mengkhususkan satu masalah yang akan menjadi sampel dalam aplikasi impact counseling kami, yaitu pada klien yang bermasalah atau tidak bisa mengkontrol emosinya pada saat tertentu. Dan
Untuk lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Terima kasih. Baik, siapa nama dan Nama saya Habib. sebelum kita melakukan proses konselingnya, silakan Habib duduk dalam keadaan yang rileks sehingga proses konseling berjalan dengan lancar. Sebelum itu, apakah Habib pernah melakukan proses konseling sebelumnya? Saya telah duduk di bangku sekolah menengah pertama, jadi sudah sering mendengar kata konseling, tapi belum pernah masuk dan berada di proses konseling tersebut. Baiklah, sebelum itu, karena kita akan melakukan proses konseling tersebut, kakak akan menjelaskan bagaimana apa itu konseling tersebut supaya nantinya tidak adanya tumpang tindih. Bagaimana, setuju? Setuju. Baiklah, proses konseling merupakan kakak sebagai seorang konselor dan adik sebagai klien bersama-sama akan membantu adik untuk menyelesaikan masalah yang dialami saat ini yang mengganggu kegiatan proses belajar kan SMP sekarang. Ya, baik. Untuk itu di dalam proses konseling ini tujuannya kakak akan membantu adik untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di dalam proses konseling ini ada beberapa azas yang perlu dijelaskan, tetapi ada 3 azas yang sangat penting untuk dijelaskan sebelum melakukan proses konseling ini. Ada yang pertama itu adalah azas kesukarelaan antara kakak sebagai seorang konselor dan adik sebagai klien harus bersukarela melakukan proses konseling ini. Yang kedua itu adalah azas keterbukaan. Adik dengan secara jelas menjelaskan masalah dan secara terbuka menjelaskan masalahnya kepada kakak, dan kakak akan secara terbuka pula membantu adik dalam menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga itu adalah azas kerahasiaan. Adik bisa menjelaskan apapun masalah yang adik ceritakan kepada kakak dan kakak tidak akan merahasiakan masalah tersebut. Dan apabila ada seseorang yang ingin membutuhkan data masalah tentang adik, kakak akan bertanya terlebih dahulu dan meminta izin tersebut kepada adik. Begitulah proses konseling yang akan kita lakukan. Bagaimana, apakah bisa dipahami? Bisa dipahami. Baiklah, sekarang coba Habib ceritakan apa masalah yang ingin kita bahas sekarang ini. Coba jelaskan kepada kakak. Saya terlalu terbawa emosi karena orang yang mengejek saya di sekolah, karena penampilan saya yang berjerawat, hitam, dan kepala yang enggak bisa penuh rambutnya. Ana, dengan penampilan Habib yang Habib rasakan saat sekarang ini, apakah jelek atau biasa-biasa saja? Menurut saya penampilan saya biasa-biasa saja, Iya. tapi mungkin menurut mereka penampilan saya yang bisa untuk jadi bahan pujian untuk mereka. Mungkin kacamata ini, rambut, dan lain-lain. Nah, tunggu sebentar ya. Coba Habib lihat bagaimana penampilan tentara ini. Mereka botak, wajahnya yang hitam. Apakah mereka malu dengan penampilannya seperti ini? Tentu tidak kan? Iya. Iya. Tidak baik. Baik. Kalau kakak boleh tahu siapa saja yang mengejek Habib di sekolah, berapa orang begitu? Geng-gengan sekolah gitu, Wah. sekitar 5 orang. Baik. Mungkin kalau Habib tidak mau menceritakan siapa namanya tidak apa-apa. Saat kamu dicemoohkan oleh orang tersebut, walaupun cemoohan yang kamu terima itu kamu dengar dari orang lain, apa perasaan kamu pada saat kamu tahu kalau kamu dicemoohkan oleh orang lain tersebut? Yang pastinya marah Ya. dan kurang senang dengan sikapnya dan ingin mungkin berkelahi dan lain-lain. Oh baik.
berarti Habib tidak bisa mengontrol emosi Habib dengan baik tersebut. Sebaiknya hal tersebut janganlah Habib lakukan karena itu akan menimbulkan kerugian bagi Habib sendiri. Nah, coba lihat dua fakta ini. Coba Habib kocok secara bersamaan. Coba. Ini Iya, terus. Nah, coba. Nah, setelah itu coba dibuka. Nah, dan yang ini coba kita taruh dulu di sini ya. Nah, terdengar kan suaranya? Nah, begitulah kalau misalkan Habib seperti dengan botol Fanta ini, apabila Habib setelah dicemooh sama orang lain begitu kan, nah Habib langsung marah karena seperti Fanta ini, apa yang terjadi kalau misalkan Habib buka botol ini? tumpah. Nah, tumpah, berserakan di lantai, susah kita membersihkannya, seperti itulah emosi. Apabila Habib membuka botol Fanta ini, sama seperti emosi. Habib langsung marah sama orang yang mencemoohkan Habib tanpa berpikir terlebih dahulu. Emosi tersebut akan meluap, akan merugikan diri Habib sendiri. Habib pukul orang karena emosi yang Habib miliki tadi. Habib pukul akan merugikan diri Habib, terutama orang tua Habib akan dirugikan karena itu. Tapi coba pinjam kakak dulu botol itu lagi. Tapi apabila botol ini tidak dibuka, ditahan, nanti dibuka, maka apabila akan meredakan kemarahan Habib tersebut. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45 itu dijelaskan bahwa jadikanlah sabarmu dan sholatmu sebagai penolongmu. Jadi kalau misalkan Habib langsung emosi sama orang tersebut dan marah, Habib tidak sabar, maka akan terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan kalau misalkan kita langsung marahkan. Jadi sesuai dengan media ini, kalau misalkan Habib langsung membuka botol tadi akan berserakan di lantai, tapi Habib harus bersabar, menahan sabar, karena sesuai dengan surat Al-Baqarah tadi kita harus bersabar ya. Iya kak, mungkin saya harus mengubah sikap saya yang mudah terbawa emosi ini, seperti yang kakak jelaskan tadi dan metode Fanta tadi. Nah, itulah tujuan konseling kita pada saat ini. Kakak akan membantu Habib untuk mengubah perilaku yang tidak baik tadi menjadi baik. Yang awalnya Habib itu mudah terbawa emosi, menjadi setidaknya emosi Habib itu bisa terkontrol bila ada hal-hal yang mengganggu diri Habib tersebut. Dan kakak yakin sekali bahwa setiap manusia itu memiliki potensi untuk membawa dirinya ke arah yang lebih baik. Amin, baik kak. Ya Habib, semua orang memiliki potensi untuk maju dan berubah, tergantung dari Habib sendiri. Tinggal bagaimana Habibnya, apakah Habib mau tetap mempertahankan emosi yang naik tersebut apabila ada orang yang tertawakan Habib, atau Habib akan mengontrol emosi tersebut, maka berubah untuk menjadi lebih baik atau bukan begitu. Nah, kamu pasti berubah untuk menjadi yang lebih baik. Perlakuan yang mengarah kepada hal yang negatif tersebut seperti tidak bisa mengontrol emosi itu adalah dapat merugikan diri kamu sendiri dan orang lain, terutama orang tua kamu. Ya kak, saya akan mencoba untuk mengontrol emosi saya agar tidak ada kerugian lagi terhadap saya. Nah, kakak sangat senang mendengarnya. Kira-kira kapan kamu akan mulai melakukan hal-hal yang kita bicarakan saat ini? Mungkin secepatnya. Bagus sekali. Dan kira-kira kapan kita akan membicarakan hal ini kembali? Minggu depan mana kak?
Oke, di mana bisa kita bicarakan? Di tempat ini aja lagi, Kak. Baiklah, saya akan menunggu kamu di ruangan ini hari Kamis depan jam 1 siang. Ya, Kak. Baik, semoga dengan kamu melakukan proses konseling ini, masalah bisa dapat teratasi dan kamu bisa mengontrol emosi kamu dengan baik. Iya, Kak. Baiklah, apakah ada lagi yang ingin kita bicarakan? Tidak ada, Kak. Insya Allah tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, proses konseling kali ini kita akhiri dan kita sambung minggu depan. Ya, Kak. Terima kasih.